Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sholatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum tashakkarun, la'allakum turhamun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kita atas nikmat Allah yang telah memberi hidayah kita dengan hidayah Islam, dengan hidayah iman, dengan hidayah fitrah, dengan hidayah akal, dengan hidayah din, dengan hidayah taufik wal ma'unah. Mudah-mudahan hidayah-hidayah ini menjadikan kita betul-betul istiqomah, penuh kukuh pendirian, teguh pendirian, kuat pendirian dalam keislaman, di dalam keimanan. Terkait dengan ayat yang saya bacakan barusan, yang tertera pada surat Al-An'am ayat 153, Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran kepada para sahabat-sahabatnya. Rasulullah pada waktu beliau berkumpul dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, beliau membuat gambar satu garis. Dan kata Rasulullah, beliau menyatakan, hadza siroti, inilah jalanku. Hadza sabilullah, ini jalan Allah. Tapi kemudian Rasulullah membuat garis juga di sebelah kirinya, di sebelah kanan dari garis yang pertama tadi dituliskan atau digariskan oleh Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Kata Rasulullah, hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaihi. Kemudian Rasulullah membuat dua garis kiri kanan dari garis pertama yang di tengah tersebut dengan menyatakan bahwa hadhihi subulun an kulli sabilin minha syaiton. Dari pinggir kanan, pinggir kiri itu juga ada jalan-jalan lain. Yang jalan-jalan itu tempat setan. Bahasanya di sini yad'u ilaihi. Si setan-setan itu menyeru kepada jalan yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Sekali lagi, Rasulullah membuat garis pertama, kata Rasulullah, hadza sabilullah, ini jalan Allah. Kemudian Rasulullah menggambarkan ada baris yang keduanya dari kiri dan dari kanan, sambil Rasulullah menyatakan hadhihi subulun an kulli sabilin minha syaiton yad'u ilaihi. Rasulullah menyatakan baris yang kedua di kiri di kanan, baris yang tengah itu itulah jalan-jalan dari jalan-jalan setan, yang setan akan menyeru untuk mengalih ke kiri atau beralih ke kanan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud jalan Allah hadihi sabilullah?
Yang dimaksud hadhihi sabilullah itu adalah syiratal mustaqim, jalan lurus, jalan istiqomah. Sementara yang di kiri dan kanannya itulah yang oleh Rasulullah, oleh para ulama tafsir diterjemahkan sebagai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang lurus, tapi jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat itu semakin kesini semakin banyak jenisnya, semakin banyak warnanya, semakin banyak rupa-rupanya. Si jenis dan rupa jalan-jalan setan tersebut itu bisa memakai baju, memakai masker, yang maskernya itu namanya bisa hak asasi manusia. Maskernya itu bisa bernama scientific. Maskernya itu bisa bernama teori-teori kemanusiaan. Maskernya itu bisa bernama kebersamaan. Maskernya itu bisa bernama macam-macam nama. Yang prinsipnya supaya kita berbelok dari sabilullah, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, bagaimana sekarang digemburkan sekali istilah hak asasi manusia yang ditafsirkan sebagai setiap orang bebas memilih sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Dengan sesuai dengan kehendaknya masing-masing, itulah hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu, tidak boleh digugat, tidak boleh disindir, tidak boleh dikoreksi, tidak boleh dikritisi, sebab itu hak asasi manusia. Apa yang dicontohkan hak asasi manusia yang tidak boleh dikritisi itu, kalau laki-laki kawin sama laki-laki, kalau perempuan kawin sama perempuan. Dan uniknya dengan alasan hak asasi manusia, kalau tadi jalan-jalan minha yadmu syaiton itu, di mana itu tempat setan menyeru itu memakai bahasa hak asasi manusia yang justru melanggar istiqomah yang hak sabilullah itu. Sabilullahnya itu kalau laki-laki kawin dengan perempuan, sabilullahnya itu perempuan kawin dengan laki-laki. Sedangkan sabilus syaitonnya laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Namun tidak menyatakan ini jalan setan mereka itu. Yang menyatakan jalan setan itu adalah Nabi. Yang mereka katakan ini sebagai hak asasi manusia. Dengan bahasa hak asasi manusia, sengaja tokoh-tokoh, malah bukan saja tokoh sekedar tokoh kemanusiaan, tapi tokoh keagamaan menyatakan dengan itu fitrah, malah disebutnya fitrah oleh tokoh agama itu, disebutnya fitrah manusia, laki-laki untuk senang pada laki-laki, perempuan senang pada perempuan. Yang harus diawasi oleh saudara-saudara disadari itu alasannya hak asasi itu. Dengan hak asasi dia mau membengkokkan siratal mustaqim kepada siratal syayatin, jalan-jalan setan. Itu satu contoh. Contoh yang lainnya, sekarang sedang diopinikan bagaimana menyalahkan hukum waris dalam Al-Quran. Yang laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Itu akaran lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki 2 bagian dibanding 1 dibanding perempuan. Tapi berdasarkan ini nih yang perlu diawasinya itu ini adalah berdasarkan argumen keadilan, berdasarkan argumen kesejahteraan. Maka ayat Quran tadi disalahkan. Bahasanya perlu ada interpretasi moral baru
terhadap ayat-ayat Al-Quran sebab sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka mengakui bahwa Al-Quran itu benar pada zamannya, yakni abad ke-6 dulu. Dan Nabi didatangi Al-Quran, diberi Al-Quran oleh Allah dalam rangka merespon zamannya. Zaman itu dianggapnya seolah-olah kalau kawin atau kawin waris, kawin itu laki-laki itu maunya dengan laki-laki, lantas direspon harus laki-laki dengan perempuan. Sebetulnya keinginan laki-laki kawin dengan laki-laki dari sejak zaman Nabi Lut. Kemudian dibetulkan oleh Al-Quran, tidak boleh. Itu adalah kelakuan tercela, kelakuan maksiat. Dan pada zaman Nabi Lut, Allah langsung memberi azab kepada mereka dengan dikebawahkan tanah bagian atas dan digataskan tanah bagian bawah. Itu terjadi gempa bumi yang luar biasa. Jadi ada argumen-argumen yang namanya hak asasi manusia, ada argumen-argumen yang namanya demi keadilan, demi kebersamaan, demi kesamarataan. Dan demi kesamarataan, demi keadilan, demi hak asasi manusia itu, maka ayat-ayat Quran itu yang menurut kita itulah siratal mustaqim, itu perlu ada interpretasi moral baru. Yang harus digarisbawahi itu tuh alasannya, interpretasi moral. Seolah-olah dengan bahasa interpretasi moral baru, moral yang lama itu dianggap tidak bagus. Moral yang lama dianggap ketinggalan zaman. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa di antara pertemuan ilmu dengan agama, di ujungnya representasi ujung dari ilmu dengan agama justru kelakuan yang beretika dan bermoral. Tidak benar beragamanya walaupun memakai term-term, memakai sebutan-sebutan tinggi keagamaan, kalau moralnya butut. Tidak benar juga suasana jiwa keilmuannya walaupun bergelar-gelar keilmuan yang tinggi, kalau seandainya etika dan moralnya jelek. Sebab ujung dari representasi apakah dia bermoral baik, apakah beragama baik atau berilmu baik, itu terletak pada ketinggian etika dan moral. Di dalam Al-Quran Allah sempat menyatakan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat martabat manusia itu karena punya etika dan moral. Kalau tidak punya etika dan moral, itu tidak tinggi martabatnya. Siapa yang punya etika dan moral tinggi? Orang yang beragama dan orang yang berilmu. Di situ bahasanya orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi kalau tidak bermoral tinggi, betapapun gelar ilmunya hebat, betapapun gelar keagamaannya tinggi, omong kosong. Betapapun dia menduduki posisi-posisi tinggi di dalam organisasi-organisasi keagamaan, kalau seandainya tidak punya moral tinggi, maka sebetulnya keberagamaannya menurut ayat itu tidak bisa dibenarkan. Tidak naik martabatnya, tidak naik derajatnya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kalau seandainya Al-Quran itu berlaku hanya pada abad ke-16 saja, itu seolah-olah menggambarkan kehidupan yang rusak itu hanya abad ke-16, ke-6 saja. Tidak. Kerusakan kehidupan manusia itu dari sejak Nabi Adam mula dulu sampai nanti pada hari kiamat, mendekat kiamat. Malah di dalam salah satu hadis, kalau sudah mendekat kiamat, tidak ada lagi orang yang beriman. Yang ada itu orang-orang kafir. Mereka yang akan merasakan beratnya suasana kejadian kiamat. Karena itu dalam kehidupan kita jangan sampai ada keinginan mau hidup sampai kiamat. Jangan. Sebab pada saat kiamat justru yang hidup itu adalah orang-orang kafir. Bukan orang-orang Islam, bukan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral jamaah rahmatullah. Contoh salahnya
menginterpretasi moral secara baru dari dulu sampai sekarang dengan sekarang dibandingkan sekarang, seperti yang tadi disebutkan. Umpamanya tadi zaman Nabi itu punya anak laki-laki itu satu kebanggaan. Pada zaman pra-Islam, kalau orang punya anak perempuan itu merasa malu. Dan tidak sedikit orang yang berani mengubur anak perempuannya hidup-hidup lantaran malu. Jadi seolah-olah anak perempuan itu dianggap sampah kehidupan saja, beban kehidupan. Oleh Islam, melalui wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, diangkat martabat perempuan itu. Sampai ada bahasa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dalam artian surga itu terkait dengan bimbingan pendidikan, langkah-langkah pengajaran yang menjadi ibunya yang paling dekat kepada anak-anaknya tersebut. Jadi ibulah yang memberi bimbingan pertama. Sampai ada bahasa al-ummu ummahatul ula. Perempuan itu merupakan madrasah pertama, madrasatul ula. Itu madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah yang pertama. Sebab apa tadi? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Namun dalam posisi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, dalam posisi bahwa itu madrasatul ula, tetap urusan waris itu laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Jadi bukan berarti zaman Nabi perempuan itu tidak tinggi martabatnya. Pada zaman kehidupan Rasulullah tidak berarti perempuan itu direndahkan. Justru perempuan itu ditinggikan martabatnya, ditinggikan posisinya, ditinggikan perannya. Tapi dalam keadaan tinggi peran, tinggi posisi, hebat, malah Siti Aisyah itu jadi dianggap guru besar bagi perempuan-perempuan yang belajar tentang Islam. Namun tetap saja lirijali, bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan 1 bagian. Sekarang banyak perempuan pandai, banyak perempuan jadi pemimpin. Lantas menggugat, beda katanya antara zaman Nabi dengan zaman sekarang posisi perempuan. Menganggap seolah zaman Nabi perempuan-perempuan itu tidak punya fungsi, tidak punya peran. Padahal baik waktu perang Badar maupun perang Uhud terutama, itu perempuan-perempuan Quraisy lah yang menjadi motor penggerak sehingga orang-orang Quraisy berani menyerang ke Madinah. Itu waktu perang Uhud. Sebab itulah yang digambarkan dalam bahasa Al-Quran, wa mro'atuhu hammalatal hatab. Perempuan-perempuanlah yang menjadi pembakar-pembakar isu, pembakar-pembakar fitnah, pembakar-pembakar berita-berita yang kemudian membakar hati para pemuda, membakar hati para orang-orang itu untuk berani berperang lantaran dikipas-kipasi oleh isu-isu yang dikembangkan oleh perempuan-perempuan tersebut. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Jadi tidak benar juga kalau seandainya orang menuntut hak perempuan dan hak laki-laki disamakan karena perempuan sekarang pandai. Enggak. Perempuan zaman Nabi juga pandai. Perempuan zaman Nabi juga hebat-hebat. Jadi pejuang-pejuang. Malah ada perempuan yang syahid lantaran dirinya menjadi benteng dari panah-panah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pejuang perempuan itu luar biasa zaman Nabi. Jadi jangan punya anggapan bahwa karena sekarang perempuan hebat, perempuan ada profesor, ada itu, ada ini, lantas merasa harus disamakan. Enggak. Itu sistem Al-Quran yang menyatakan bahwa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Begitu juga terkait dengan LGBT. Walaupun ada tokoh agama yang sangat hebat dan berpengaruh di dunia yang seolah-olah menghalalkan itu, kehalalan mereka itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena tidak sesuai dengan Al-Quran, bahasa Nabi itu muncul. Hadhihi subulun ala kulli sabili minha syaiton yad'u ilaihi. Itulah jalan-jalan yang dijadikan tempat setan untuk menyeru mereka kepada kelompok-kelompok yang berpindah dari Shiratal Mustaqim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah.
Yakinilah semakin sini jalan-jalan kiri kanan dari Shiratal Mustaqim itu akan lebih banyak warnanya, banyak jenisnya, banyak bentuknya, banyak cara-caranya, banyak metodenya. Dan kalau seandainya kita kurang waspada, bisa jadi terbawa hanyut dengan argumen-argumen yang seolah argumen-argumen itu menghargai nilai-nilai kemanusiaan, padahal hakikatnya menjatuhkan martabat kemanusiaan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjebak oleh seruan-seruan setan itu, walaupun alasannya seperti sangat rasional dan sangat dengan penuh kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kejengkelan penyeru-penyeru yang dianggap oleh Rasul itu sebagai setan karena mereka tidak berhasil mengalihkan perhatian orang-orang Islam dari Shiratal Mustaqim kepada jalan-jalan dengan alasan-alasan. Sebetulnya itu alasan saja, belum tentu benar. Dengan alasan-alasan hak asasi manusia, dengan alasan keadilan, dengan alasan kemakmuran, dengan alasan macam-macam itu untuk masalah ekonomi, politik, budaya, dan macam-macam itu. Alasan-alasan itu kadangkala menjadikan mereka begitu berani. Keberanian mereka itu sampai menyatakan bahwa yang menjadi masalah perbedaan antar manusia, terjadi bentrokan-bentrokan itu justru ajaran agama. Padahal zaman Nabi justru ajaran agamalah yang meluruskan pola kehidupan manusia. Ajaran agamalah yang meluruskan cara berpikir, cara merasa, cara berbudaya, tradisi manusia. Sekarang tradisi jahiliyah muncul, lantas ajaran agama disampaikan. Karena tradisi jahiliyah yang muncul itu punya kekuatan, di backup oleh ekonomi, politik, budaya yang sangat besar, lantas disalahkanlah ajaran agama. Dianggaplah ajaran agama itu sumber permasalahan. Dianggaplah ajaran agama itu sumber kekacauan, sumber benturan. Dan karena itu sengaja dibentur-benturkan orang-orang beragama tersebut. Termasuk di dalamnya yang dibentur-benturkan itu adalah orang-orang Islam dengan orang-orang Islam juga. Malah orang-orang Islamnya tokoh Islam dengan tokoh Islam juga. Disengaja dibentur-benturkan. Karena apa? Yang satu menganggap justru ajaran agama lah yang jadi sumber malapetaka terhadap kekacauan kehidupan itu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Tentu itu sikap yang salah. Dan kita di situ perlu tadi ihdinas siratal mustaqim. Hadza sabilullah. Hadza sirati. Kata Rasulullah, ini jalanku, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Karena itu pantas dalam suasana yang demikian, khususnya kita jamaah yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, ladenilah mereka, layanilah mereka, tunjukkan pada mereka kesalahan-kesalahan argumen kemanusiaan, argumen hak asasi, argumen keadilan yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, apapun argumennya, itu adalah syiratus syayatin, itu adalah jalan-jalan setan. Sedangkan jalan-jalan Allah disebutkan tadi, hadhihi sabili, yang dalam bahasa Al-Fatihah yang kita selalu ungkap 17 kali minimal tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansurna innaka anta khairun nasirin. Allahumma iftah lana innaka anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lana innaka anta khairul ghafirin. Ya Allah, ampunilah kami, Engkaulah Maha Pengampun sebaik-baiknya.
Ya Allah, menangkanlah perjuangan kami. Engkaulah yang memberi kemenangan sebaik-baiknya. Ya Allah, tolonglah kami. Engkaulah yang memberi pertolongan sebaik-baiknya. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami jalan kemudahan untuk menuju kebaikan, untuk menuju kebenaran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rahmatilah kami untuk tetap ada di jalan yang lurus. Allahumma ansur mujahidin Palestin, Allahumma ansur mujahidin Gaza, Allahumma ansur mujahidin kullil muslimin fi kulli baladin wa zamanin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahatan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.